إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Hadirin rahimakumullah, layak untuk menghidupkan negeri Islam atau negara Islam dalam masa Rasulullah SAW. Zakat niki adalah salah satu sumber daripada kekayaan negara. Jadi ambil yang ngetajak biaya negara niki lamun denara zakat niki ara ghanimah nen teparan harta rampasan perang. Jadi lamun temele biaya negara, biaya tentara sin perang, biaya dengan miskin niki harus diwajibkan untuk membayar ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa li rasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin. Nah, itu ketahuilah olehmu bahwasanya harta rampasan perang yang kamu dapatkan niki sekedi atau luwe, maka ada hak bagi Allah, ada hak bagi orang miskin, ibnu sabil, sabilillah 5%. Nah baru-baru niki ndak keturuan bahkan 5%, humus 1/5 unin niki 5%. Nah itu salah satu income negara, pendapatan negara cara layak niki. Di samping ada juga faik, adik saya tahu niki kan, ara zakat. Zakat niki kewajiban bagi orang-orang kaya. Ara teparan ghanimah harta rampasan perang lamun musuh niki ngelawan atau dia menyerang duluan kemudian dikalahkan, maka dengan nilai niki kanak-kanak lamun kalah niki ia jadi budak. Nah, yang kan jadi budak niki ini embares anak datu jadi budak. Nah, lamun doi banden terbaik isi sak menang. Lamun dengan Islam kalah, maka dengan Islam terbaik doi banden negeri yang terbaik. Nah itu harus sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Nah kemudian ada namanya faik, perang endah lagu ndek narak perlawanan ye kalah bejulu. Ini yang kalah hawa niki dek man perang wah kalah bejulu nyerah, diambil juga itu sebagai harta kekayaan, kecuali kalau dia sudah masuk Islam maka dia berada di bawah perlindungan Islam. Ara jizyah pajak, maka ya ada sumber dasar hukum niki pajak itu. Lamun dia nara pajak mungkin jatlakan mau. Nah lagu lamun pajak niki layak niki nggih khusus bagi orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Ada kafir zimmi, arak kafir harbi, arak niki macam le orang kafir niki, arak kafir mustakman, arak kafir negeran mukatab niki dalam budak mukatab niki. Namun makin dinarak dengan kafir di Indonesia secara hukum negara. Ingat-ingat Bapak Ibu, dek narak dengan kafir di Indonesia paling saling sebut no kafir ia sudah terpecah belah. Yang ada di Indonesia itu adalah bangsa Indonesia pada bersemeton setanah air. Urusan agama lakum dinukum wali yadi. Ini karena kalau kafir itu ya itu bahasa akidah. Ini ya, kafir itu bahasa akidah, bukan pada hubungan masalah negara. Ini duit batur dan tahu beda niki, sehingga sekecet-kecet kafir bunuh mati
Allahu Akbar. Nah, ini hukum tata negara yang kita bahas. Nah, hadirin rahimakumullah, jarin dalam Al-Qur'an ini disebutkan dalam surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Wala yadinu dadinal haq, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Sayyidiki minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka itu membayar jizyah niki. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun, sehingga dia itu mau membayar pajak, bukan zakat, pajak, dengan dalam keadaan tunduk, ya, patuh. Nah, niki. Maka lamun dengan pada bayar zakat engkah perangi. Coba besila niki dan sapu bayar zakat dan anak peran pajak. Dan itu sudah diatur oleh Al-Qur'an. Betapa indah agama Islam itu. Okay? Nah, hadirin rahimakumullah, tentang masalah zakat niki, awal mulanya niki ada perintah, kita bacakan kitabnya. Jadi tatkala Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman niki, enggak? Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muaz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, Muaz, sida niki jada lalu tipak sopok negeri sak penduduk dan niki ya masih ahlul kitab, dek man sembah Allah Ta'ala nonton tutus niki. Jadi betapa berat perjuangannya orang dulu. Itu mungkin dia menerima pada ya keduan sengken layak niki dia diutus kepada orang yang ahlul kitab niki. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, enak ya pada niki ada ensa ngucapin syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya boleh kita bersyukur Bapak Ibu, kita tidak perlu diperangi, kita tidak perlu didakwahi. Tiba-tiba Islam itu, syahadat itu sudah muncul di dalam diri kita begitu kita terlahir ke dunia ini. Dengan niki macam cara, apalagi kita dengar cerita mu'alaf niki, Masya Allah perjuangannya berat, dengan tua menjadi musuh, anak menjadi musuh, hanya gara-gara ingin dia memeluk agama Islam, mengucapkan syahadatain. Maka betapa kita ini harus besar syukur kita. Nah, fa inhum ata'u lidzalik, lamun ya wahniki pada taat milih ngucapin syahadatain, fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajah ya pada niki sembayang 5 waktu, no, ini mana aja sunat-sunat dulu, 5 waktu aja sembayang ini. Lamun tahu gawe sembayang sehari semalam itu 5 kali, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anallah iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Lamun 2 aja sembayang badak ye elek dengan sak sugih-sugih di antara mereka untuk dia membayar zakat dari harta benda mereka, dipungut dari orang kaya dan nanti disalurkan untuk para fakir miskin. Fa inhum ata'u lidzalik, lamun wahir pada taat, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hendaklah hati-hati, hindarilah dari harta benda mereka yang berharga. Dendek macam-macaman harta benda dia niki lamunah taat, no. Dendek palingan, dendek zaliman, dendek catut-catut, dendek macam-macam lah. Masya Allah niki hadirin rahimakumullah, begitu Islam itu menata
berembe entan dengan niki menyikapi terhadap harta benda ini. Wattaqi da'watal mazlum, kemudian hendaklah kalian itu takut kepada doanya orang zalim. Niki satu tajah-tajah baru tentang Islam niki dia laksanakan, itu berarti orang itu terpelihara harta bendanya, darahnya terpelihara, jangan sampai zalim, dizalimi. Hati-hati. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara dia, doa orang yang dizalimi itu, dengan Allah tidak ada dinding. Nah niki tidak ada penghalang, langsung tembus di Allah Ta'ala. Makanya salah satu doa yang diijabahkan oleh Allah adalah doanya orang zalim. Sila baik tangga onya-onya angka. Kalau ada orang berbuat zalim terus orang yang dizalimi itu berdoa, anteh, tunggu saatnya, fantasi saat, tunggu saatnya kapan dia akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di samping juga doa orang tua itu juga istijabah nih kan. Nah hadirin rahimakumullah, nah dengan hal inilah maka pemerintah kita di Indonesia, meskipun negeri kita niki bukan label merek, bukan bermerek Islam, tetapi dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, maka Indonesia ini sebenarnya sudah menjadi negeri Islam. Ada undang-undang zakat, undang-undang zakat nomor 23 tahun 2014. Coba ada undang-undang loh niki, undang-undang zakat. Belengan tepetik lekan Quran, lekan hadis, lekan penjelasan para ulama, tepiak jari undang-undang. No, apa malik? Ara undang-undang haji unin niki tepian undang-undang niki nomor 13 tahun 2000 balu. Undang-undangan lek negeri. Wakaf sumber income pemerintah juga niki. Ara undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang fakir miskin, wahara atur, masya Allah. Sehingga dengan cara seperti inilah kita ini menjadi negeri yang bersaudara satu sama lain. Lagu masih doa narak sakmele khilafah ya pada lapah kekuasaan. Ya, inilah yang membuat kita hancur negeri kita. Tinggal kita jalankan saja agama kita ini dengan baik dan benar. Nah hadirin rahimakumullah, karena niki kita lebih banyak nanti tanya jawab. Ini sabaru niki yang namanya targib pencemuh berbentan dengan berzakat niki akan menyucikan pertama diri kita, yang kedua harta kita, itu yang disucikan. Makanya disebutkan niki kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ada tutahhir, zakat itu fungsinya untuk menyucikan, wa tuzakkihim untuk membersihkan dan menyucikan zahir manusianya dan menyucikan harta benda. Beruan menyucikan dirinya. Kita niki tahu si sakit penyakit sombong. Namun toh duluan be bandel niki milih sombongin batur karingan. Wah aku paling luwek noni. Terus penyakit ananiah, ego, penyakit merasa individualistik, milih menang mesa, tidak mau merasakan betapa orang lain itu juga butuh uluran tangan. Nah sehingga adalah zakat ini diwajibkan kepada kita, sehingga hati kita tawadhu dengan sombong jari niki kan milih bergaul kan cebatur kelas ke bawah niki ndek sifat individu ananiah unin niki. Nah itu yang dibersihkan. Kemudian harta benda kita dibersihkan oleh Allah. Saya nggak dua bandel niki tidak, kadang-kadang tidak 100% halal murni, ini adalah subhat, maka dibersihkanlah lewat itu. Makanya kalau kita sadari zakat itu sebenarnya kotoran bahasa niki kan. Nah itu yang
berikan untuk asnafus samaniyah, kelompok-kelompok yang berhak menerima yang 8 itu. Okay? Nah, kemudian tarhib. Nah, kita diwanti-wanti untuk berhati-hati tentang masalah zakat. Maka di sini kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nah, niki surat At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang menyembunyikan emas peraknya. Udah ada emas ibu? Duit wah de berangkas tuh deh. Aku emas di tempat duit, rekening berduit. Nah, dengan anin udah ada kepeng bapak, dek udah kepeng ngonin. Lagu ATM berduit. Alat tusuk manual ATM berduit niki. Nah, saya sebut niki bahasa wala yunfiqunaha fi sabilillah, dek mele nafkahin, dek mele sugulan di jalan Allah. Ya, artinya dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya niki. Fabashirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Lagu kabar gembira napi bi'azabin alim, dengan azab yang pedih lah. Kena tebang kabar gembira jangan sedikit sugihan, azab sih tebang kabar gembira. Okay? Jadi berarti kabar gembira itu ada dua Bapak Ibu. Arak kabar gembira tipa dengan mukmin, arak kabar gembira tipa dengan ahli maksiat. Nah, orang yang ingkar kepada Allah, kabar gembiranya kepada orang yang mukmin, dia akan bahagia, sa'adah fid dunia, sa'adah fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kabar gembira bagi orang yang asi, pendurhaka, diberikan kabar gembira dengan azab. Lamun kabar burung jadi kabar gembira jari ini kan, kabar kesedihan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ingat lemak bahasa. Tatkala lemak duwe banda niki jaan tepanasan dari api neraka. Jadi dari arang lemak niki. Nggih, bayaan arang lekan api neraka. Wah, panas barat cerai sak layak niki kan. Setrikaan layak niki kan kedua arang niki. Nggih. Fatuqwa biyajibahuhum, mun terserika lemak muan jabahnya muan niki kending lemak. Wa junubuhum, punggungnya, pinggangnya tian niki jan bis lebur isin tian. Wa zuhuruhum, punggungnya muan ngerawas terus lemak. Hadza ma kanastum li anfusikum, ni aku ni layak sasim anyam monin niki. Nggih, fazuku ma kuntum taknizun, rasakan sekarang apa yang kamu dulu telah simpan itu. Masya Allah. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, okay? Arak berduen, lamun lihat niki pelo niki selembar, niki okay? Cerita niki bahwa harta benda barak misal satuan dengan berdue bembek, dengan berdue sampi niki nggih, dengan berdue onte, lamun sampi 5 sampai siwak berdue enten niki onte, misalnya onte dengan berdue onte di Mekah niki baru kena zakat hanya sekik bembek, ndek suruh sebulan onte, coba sekik bembek suruh sebulan, coba berdue onte 10 sampai 15 niki kan masih suruh nyugulan hanya 2 bembek kan kocet ganti jari. Nah niki nah lemak dengan berdue bembek, dengan berdue sampi misal niki ndek sugulan
era bahasa dan lihat hadis niki riwayat Imam Bukhari Muslim jakna terjauh tipak lapangan terus manusia sangepian niki sandet milih sebulan zakat niki jangan telentangan niki jangan tinduan lihat tengah lapangan niki mun tegenjah dicak letek isi satwa nah niki sampai jangka menon wah dicak letek kembali na semula nggih malik dicak letek jadi searak napi sakit doang narak sampai tutup dosa nah niki nah jadi ini itu namanya tarhib nggih kita diancam ditakut-takutin supaya kita niki sadar nggih nah bahkan tatkala kita meninggal dunia di kubur man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu sai berdua-dua banda harta benda dan dia tidak mau menzakatinya musilalahu yaumil qiyamah syuja'an aqra lemak jakna jari ulah syuja'un aqra sinteparan ular yang berbisa niki yutawaqahu fi yaumil qiyamah dan itu nanti akan dikalongkan di hari kiamat mu'na dari itu terlelet remuk tulang belulangnya thumma yakul kemudian sujaun aqra atau ulah sabale ulah raksasa niki akan berkata ana kanzuka aku ini harta bendamu yang kamu simpan dulu ana maluka ini aku ini hartamu ini jadi jangan menjelma dalam bahasa kita niki akan menjelma menjadi seekor ular yang besar. Summa tala hazil ayah kemudian dia mengingatkan kita dengan ayat Al-Qur'an wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih jangan kamu kira orang yang bakhil itu adalah huwa khairan nggih dia itu lebih baik bal huwa syarrul lakum bahkan itu sangat buruk. Nah jadi hadirin rahimakumullah inilah pentingnya kenapa kita dijelaskan oleh para ulama tentang masalah kewajiban orang kaya ini ibadahnya dengan sugih namun ibadah dengan ahli ilmu ya dia menuntut ilmu dia menyebarkan ilmu sugih si ilmu haran lamun ibadahnya dengan sugih maka dia harus memahami apa kewajibannya kepada harta benda ibadahnya dengan miskin berbentan dia ada yang sabar ada yang tawakal masing-masing kita punya tugas fungsi sendiri jadi dia terbau pada karena dia sugih itu yang lebih mulia tidak kita sudah punya job description ini dalam bahasa kantoran niki nggih jadi lamun ibadah na kanak bajang dia harus menjadi pemuda yang ahlul masjid misal niki wasyabun nasya'a fi ibadatillah itu jadinya sudah ada pos-pos masing-masing. Nah nikilah hadirin rahimakumullah jadi rumus dalam kehidupan lamun temilih sugih nih tebian rumus niki si Al-Qur'an bu ngantok pendek ande milih sugih yuk milih kecet tongkat nih milih menon tak ragu-ragu kebian rumus niki arak rumus dalam Al-Qur'an ada sasugih nggih lamun arak sepuk riwayat niki Ustaz Jamal yang baca hadis juga niki tapi bukan hadis marfu saya milih rezeki nengelek basen lamun detama dalam lamun detama jok balik ucapan salam ternyata salam itu bukan hanya sekedar untuk salam perdamaian salam itu bawa rezeki ucapan salam niki lamun narak dengan lihat dalam ucapannya assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Setelah itu baca qul huwallahu ahad sekali. Yumolah lamun dia narak dengan bersalamlah untuk diri sendiri niki, assalamu alaina min qibali rabbi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mau baca kulhu sekali, insyaallah dia tidak terbang miskin insyaallah taala bahasanya. Coba niki, okay? Nah, ini amalan untuk kemudian rasa kedua piluan sekecet niki amalan baca surat Waqiah sekali, qul huwallahu ahad salat sekali setiap hari. Nah, itu untuk ditaisir rezeki, itu untuk mempermudah rezeki secara amal-amalan doa. Nah, rumus Allah Ta'ala niki dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yunin rumus niki, rumus dengan sugih. Okay? Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menzalimi orang yang berbuat baik. Wa intaku hasanatan, lamun ia berbuat baik sekalin buat baik niki, ya, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakan dia. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan lagi Allah akan tambah dia ajran 'azima, ganjaran yang sangat besar lagi akan diberikan oleh Allah. Ini rumus niki sudah. Jadi ndak khawatir lamun pegawai bagus sekali bersedekah, berinfak, berzakat, memberikan hadiah, memberikan apa sajalah yang berupa harta benda atau amal-amal soleh lainnya, itu Allah akan lipat gandakan. Itu jurus, itu rumus orang sugih. Kisah Abdurrahman bin Auf layak niki kan, si melihat miskin arak dengan melihat sugih lagu iya melihat miskin semene doya bandar niki ya masih dua narak, sehingga berbentan ada yang bis kepeng dan niki mau beli kurma sak lengi-lengi niki, kurma busuk itu dibeli semuanya supaya uangnya habis. Ternyata arak utusan Datu Yaman datang, ya boya kurma sak busuk jadi wahat. Dia berani membelinya berlipat-lipat kali lipat dari harga standar. Burung jarin sugih anu niki miskin siki sugih. Nah itu. Jadinya hadirin rahimakumullah, enggak? Ini betapa Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki murah niki, enggak? Akan menambah kepada kita kemurahan-kemurahan Allah itu dengan sikap-sikap kita kepada harta benda. Nah, niki hadirin rahimakumullah, untuk masalah zakatnya sengaja ndak tiang uraikan pilu dan niki burung dah beketuan bares. Kenapa kita mesti harus diskusi beketuan niki? Adik sak tahu embe kebutuhan tah. Lamun tiang doan ngerawas niki bareng ditahu bae niki kan. Sehingga lamun dia tiang tahu bareng berjawab, "Le mak tak berutang." Nggak, berutang dulu arak Ustaz Jamal, lain-lain niki bareh tulung. Nah, niki hadirin rahimakumullah, niki entah yang mukaddimah, sila mungkin ada hal-hal yang perlu kita perjelas atau penyegaran bagi kita, nggih. Niki kempe mungkin ada hal yang masih samar-samar untuk kita sama-sama diskusikan. Terima kasih, sila kami persilahkan. Oh niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kan Allah selalu kaitkan dengan sholat, sholat zakat di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan zakat. Nah sekarang yang jadi masalah, kalau sholat semua wajib sholat, ada dia sakit dia apa dia wajib sholat. Kalau zakat, ini orang kaya aja, dia miskin tak bayar zakat dia. Nah terus sekarang kedudukan zakat ini bagaimana Ustaz? Karena Allah
sebagai penutup itu. Nah sekarang itu esensi daripada zakat fitrah itu apa sebenarnya? Kalau seandainya dia tidak bayar zakat fitrah, bagaimana puasanya? Nah terus yang ketiga, apakah objek yang sudah dizakatkan tahun kemarin, objek yang sudah disucikan tahun kemarin, lagi disucikan dan sekarang kan sudah disucikan dia tahun kemarin, apakah objek itu terus disucikan setiap tahun atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun emas sebagai perhiasan mencapai tahunnya apa dikeluarkan zakatnya. Harga emas perhiasan dikeluarkan apa setelah mayor. Kedua, bagaimana cara perhitungan zakat mal setelah sampai nisabnya, yang lebihnya itu bagaimana? Sekarang sudah ada zakat mal satu nisab, tapi uangnya banyak itu lebih dari nisab itu. Yang lebihnya itu bagaimana cara perhitungannya? Memiliki yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang berhak menerima zakat fitrah ini, karena yang berhak kita ketahui masyarakat juga hanyalah disebutkan fakir miskin, padahal yang berhak menerima tentang golongan manusia. Ini saya mengetahui masyarakat juga jemaah, apa itu hamba sahaya? Apakah masih ada hamba sahaya di sini dalam arti budak? Kemudian juga ada orang yang terlilit hutang juga hak menerima. Kalau saya pikir semakin banyak hutang ya, apakah yang hutang bagaimana yang hak menerima itu? Kemudian fisabilillah, apa itu fisabilillah? Siapa saja fisabilillah? Terima kasih. Itu aja barangkali. Atau yang satu, bagaimana hukumnya? Kadang-kadang masyarakat itu langsung ke orang-orang fakir miskin itu dibawa ke zakat. Ya, bagaimana hukumnya? Karena di masjid sudah ada badan ahli zakat, tapi kadang-kadang ada yang langsung ke fakir miskin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Pak Asmadi, makin dia sambung seperti sampai ke fakir miskin tinggi, miskin dengan sekarang ini demi kelas dia nak lakukan dari orang miskin di mana kan? Jawab jelas. Sekarang ini kan semua fakir miskin demi kelas dikasih dari kain karya nanti ukuran miskin biaya motor dulu enak. Ini dulu enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada kami, apa beda antara fakir dan miskin? Di mana beda? Kira-kira seperti apa haknya dalam menjalankan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan yang berhubungan dengan zakat. Yang pertama, kasus biasanya ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang senang beli perhiasan, ya perhiasan sering beli banyak sampai banyaknya lebih dari satu nisab. Sementara perhiasan
gaji tetap, ya misalnya pegawai negeri atau pegawai BUMN ya, yang punya penghasilan tetap, setiap dia menerima gaji dia langsung mengeluarkan zakatnya. Sisa dari penghasilannya itu ditabung. Ternyata setelah ditabung selama 1 tahun, uang yang terkumpul itu cukup nisab. Apakah uang tersebut wajib dizakatkan kembali atau sudah cukup dengan zakat yang dikeluarkan ketika dia menerima gaji tersebut? Satu lagi mungkin supaya ada bisik-bisik kemarin dari teman, orang yang membeli logam mulia, satu ini kasusnya satu orang yang sama ya, orang yang sama ya, dengan yang punya tabungan, beli logam mulia, tetapi logam mulia itu belum mencapai nisab. Nah, ketika 1 tahun berjalan, orang itu punya tabungan yang cukup nisab, yang sampai nisab, kemudian emasnya itu belum mencapai nisab. Apakah ya kekayaannya berupa uang tabungan dan logam mulia itu dihitung untuk dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai haul? Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Rudin, masalah tentang sholat dan zakat selalu digandengkan. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadinya tegakkan sholat, tunaikan zakat. Jadi memang itulah dalam syariat niki tidak terlepas antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Allah tidak ridho disembah kalau orang itu menyembah Allah saja tapi tidak peduli kepada makhluk Allah. Kan itu artinya niki. Demikian juga ada orang yang sifatnya sosial saja tetapi tidak mengindahkan hubungannya dengan Allah, tidak bisa juga. Jadi harus dua-duanya secara bersamaan untuk kita laksanakan. Nah, bagaimana kedudukan daripada sholat? Kalau sholat itu ya merupakan imaduddin, tiang agama. Nah, sementara zakat itu baru bisa orang berzakat kalau dia punya syarat. Salah satu syaratnya adalah kemampuan. Tapi kalau sholat tidak ada istilahnya jika mampu. Nah, ini terdapat bedanya. Sehingga orang wajib sholat baru dia boleh berhenti sholat kalau dia sudah mati. Baru boleh berhenti sholat. Niki kan? Karena apa? Karena kalau tiangnya hancur ya tidak ada jadinya bangunan itu nanti. Tapi kalau zakat itu ya sebagai penopang saja, tidak sebagai tiang utama. Makanya ada syaratnya jika punya kelebihan harta. Makanya disebutkan dalam hadis yang tadi itu tu'khadhu ya min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Jadi tidak semua. Nah, jadinya kalau orang itu sholat terus dia tidak berzakat, ya bisa jadi karena barangkali dia miskin. Nah, niki. Tapi kalau dia sudah ada kemampuan, dan kemampuan ini ada syaratnya juga. Dia seperti tadi, dia punya harta milik sendiri, bukan harta orang lain yang menjadi barang titipan. Ya sugih niki kebun bangket luwe lalu iya barang dengan ngepehan. Nah, tapi milik sendiri sudah sampai haul dimiliki, sampai 1 tahun sudah bisa dimiliki. Kemudian yang kedua sudah mencapai ukuran nisab. Berdua harta lagu kurang dari 1 nisab. Nah, nisab ini
ukuran wajib dikeluarkan zakat, itu namanya nisab. Dan itu beda-beda. Nisabnya emas, nisabnya barang temuan, barang tambang misalnya kan, nisabnya hewan kan beda-beda. Nisabnya barang pertanian itu beda-beda. Nah, makanya kalau ukuran orang kaya, apabila dia sudah bisa memiliki harta itu 1 tahun, kemudian dia mencapai 1 nisab, sugih waharan kan. No, ndek dapat parang dengan miliarder itu, kita juga sugih sudah itu kalau sudah sampai 1 nisab. Nah niki nggih. Nah, kalau ada orang yang sholat jalan, dia sudah mencapai 1 nisab sampai haulnya juga, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, lema, maka ancamannya itu berat tadi. Tunggu saatnya setrika akan berjalan di neraka itu nanti. Nah gitu. Kemudian yang kedua, zakat fitrah, apakah rangkaiannya dengan bulan Ramadan? Iya. Jadi zakat niki kan ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah niki erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Dinarak dengan zakat fitrah di luar Ramadan. Makanya kalau ada orang yang berzakat setelah imam atau khotib turun dari mimbar, itu bukan zakat, sedekah namanya itu. Maka wajib bagi dia besok itu untuk mengkodoknya niki. Okay. Nah makanya, dan kewajiban zakat fitrah niki terikat dengan waktu antara 2 bulan ini, harus menemui bulan Ramadan sama tanggal 1 bulan Syawal. Niki kriterianya yang zakat fitrah. Sehingga lamun arak dengan mati, kalau ada orang meninggal dunia di bulan Ramadan, belum dia dapat tanggal 1 Syawal, berarti belum ada kewajiban sebenarnya mengeluarkan zakat. Sehingga andai mati terus lupa narak sebulan zakat, tidak apa-apa itu, karena dia belum bagian dari orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Demikian juga ada orang yang anak lahir. Nah ini zakat fitrah itu adalah itu semata-mata untuk bersifat konsumtif, untuk makan. Makan kapan? Pada hari itu, pada hari Lebaran. Sehingga jangan sampai ada yang tidak makan pada hari Lebaran itu. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu lebih luas. Itu bisa konsumtif, bisa produktif, bisa jadi modal usaha. Nah disinilah letaknya miskin yang tadi niki yang disampaikan oleh Enda Mamik Tohri sama Pak Husni niki kan, ada istilahnya makin miskin perkotaan. Dendek bandingan kancing miskin ilek pedusunan, tergantung lingkungan kita di sini. Standar kemiskinan itu standar kita yang ada di tingkat ekonomi kita di sini. Lamun tingkat ekonomi kita di sini, nggih, dakan ja sepeda motor, tetapi itu untuk usaha. Nah, dibandingkan dengan yang lain-lain, misalnya tingkat naperan pendapatannya, income-nya itu cukup tidak dengan harga yang saat sekarang ini. Nah, kalau dia misalnya masih merasa tidak cukup, anak melon 10 loh. Nggih, misal dia ndek bau sin bayar sekolah, sin bayar meno, ya pinang lah, stres. Dah kan jak keramik. Keramik itu bukan jadi ukuran. Nah, mau mangkin niki kan, lamun lahir dah keramik isu ke. Padahal dengan berdoi TV, dengan berdoi HP. Nah, maka di situ umpamanya dia butuh asongan, misal dia butuh jadi modal, bisa dikeluarkan dari zakat mal itu untuk diberikan jadi modal usaha. Nah itu fleksibelnya, lunaknya daripada zakat mal. Beda dengan zakat fitrah niki kan namanya zakat fitrah konsumtif. Jadi bagi wah niki ada yang sandak narak dan kelapahan. Dan kewajiban itu adalah apabila setiap orang itu
punya kemampuan untuk makan dan minum pada sehari semalam pada saat itu, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat. Itulah namanya zakat badan, zakatul abdan, zakat badan, zakat jiwa kita niki. Namun hanya untuk orang mampu saja, bebeak karena kocet berarti tidak wajib nanti dizakati. Padahal kalau yang wali, ya pengampu lah istilahnya kan, atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak itu, punya makanan pokok pada saat itu, okay, yang bisa melebihi daripada makannya sehari semalam pada waktu itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya orang yang ditanggungnya itu. Nah, sehingga kalau ada anak lahir pas hingga maghrib lahir, okay, wajib enggak nak zakat dia itu? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak menutupi bulan Ramadan niki. Tapi kalau dia lahir sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, wajib enggak? Wajib, karena dia bisa menutupi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Arak dengan mati, nggih, mati niki wah ngebang, amarun ngebang, Allahu Akbar, mati, wajib enggak kena zakat? Fitrah wajib. Nah niki kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal itu waktunya beda-beda, tergantung kapan kita peroleh kekayaan itu. Angkat banyak yang keliru niki kan. Zakat maliki pang nelik bulan Ramadan dan subul. Nah ini keliru karena beda-beda menghitungnya. Ada orang yang misalkan dia dapat harta, dia berjual beli, misal niki harta tijaroh sintepara niki kan, dia sudah punya niat berdagang pada bulan Muharram. Nah maka nanti Muharram berikutnya dia sudah menghitung itu, 1 tahun berikutnya, Muharram berikutnya sudah harus dihitung pire keuntungannya dalam setahun itu, potong modal, jadinya harta bersihnya itu berapa, income pendapatan bersihnya itu berapa. Lamun mau ajin emas, nah ini kita hitung-hitung kedik niki, nggih. Kalau dia sampai dengan seharga emas 85 gram, nah ini nisabnya niki nggih, harta benda niki tijarah napian perdagangan atau hasil sewa balik, duit dengan duit balik sewa nggih lupa nilai zakat, duit dengan berdagang lupa ngitung zakat. Nah lamun berdua niki dia terima bersih niki setelah dipotong biaya-biaya kayak niki nggih, ternyata dia menyamai harga emas 85 gram, atau lamun dengan berdua emas niki. Jadi kalau perhiasan niki mami tidak dikenaikan zakat kalau itu perhiasan yang dipakai, meskipun makainya itu sekali waktu tidak dikenakan itu, karena itu min hulli nilai driki nggih. Nah jadi ada yang pedas, coba kita yang bacakan kedik niki kitabnya zakat perhiasan 289 nggih. Ada sandak terbenggam-ganggam niki nggih. Ada sandak tetua pendek. Nah, mana? 2. Nah, niki disebutkan wa zahabal a'immatu tsalatsa ila annahu la zakata fi hulliyil mar'ah balighun ma balagha. Jadi menurut 3 mazhab nggih, jadi tidak dikenakan zakat di dalam perhiasan wanita balighun ma balagha, sampai pire-pire beduin. Tapi kalau itu dia napiaran dipakai, kalau dipakai hidung mbak beriun. Kalau misalnya dipakainya sewaktu-waktu saja, jarang sekali dipakai. Nggih, yang penting itu niatnya memakai. Kalau misalnya ada niatnya itu sengaja dia yang membeli perhiasan. Nah,
tidak boleh itu namanya helah, ya, tidak diperbolehkan untuk berhelah, tetapi itu ada batasannya. Nah, niki nggih. Faqad rawal Baihaqi, maka sungguh telah meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dia dapat tiang. Nggih, kebetulan saja perawi hadis ini namanya Al-Baihaqi. Anna Jabir bin Abdullah su'ila anil huli, bahwa Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah namanya Jabir, ditanya tentang masalah zakat perhiasan. Afihi zakatun, apakah di sana ada zakatnya? Qala Jabir, la, tidak. Faqila wa in kana yablughu alfa dinarin, bagaimana kalau itu sampai 1000 dinar? Qala Jabir, aksaru, lebih dari itu tidak apa-apa. Tetapi seperti tadi, dia napiaran memang betul-betul memakainya, bukan karena helah. Nanten penen helah niki mencari-cari alasan. Nah, kalau itu ini betul-betul semata-mata dia memang untuk dipakai. Nah, niki warwal Baihaqi anna Asma binti Abi Bakar, bahwasanya Asma sematan si Siti Aisyah, arana Asma niki nggih, kanat tuhilli banatiha bizhab, beliau itu banyak memakaikan anak-anak perempuannya dengan emas. Wala tuzaki nahwan min khamsina alfan, dan dia tidak menzakatinya padahal dia itu sudah sampai 50.000 dinar emas. Nah niki nggih, lagu lamun sengaja numpuk-numpuk supaya apalagi di segera aja kadu anda sesugih-sugih dengan bapak ibu nggih ditang wah tele, apalagi dengan lombok niki kan naen bekenceng ya sih. Nggih, terus iman pire ieu sak sembayang sret tenen Allahu Akbar sret tenen niki. Nggih, ada yang sana terus kalong lek niki. Maka kalau sudah melebihi dari itu ya, itu sudah lain niki nggih. Niki yang bacakan di akhir niki nggih. Hadzal khilaf bin isbil hulil mubah, fa iza takhazat al mar'ah huliyan laisa la ittakhazat huliyatar rijal fa huwa muharramun wa 'alaiha zakat. No. Jadi kalau ada seorang wanita memiliki huli, dia memiliki perhiasan ya yang tidak digunakan untuknya seperti biasa, maksudnya itu kan, bahwa muharramun itu diharamkan, wa 'alaiha zakah, dan wajib atasnya berzakat. Artinya tidak boleh juga berlebih-lebihan. Maka berlebih-lebihan itu sifat hukumnya haram, apalagi untuk dia memperlihat-lihatkan dirinya kepada orang lain. Ada yang seeloran dengan batur. Okay. Maka wajib dia akan kena zakat itu bahasa niki. Okay. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau orang itu misalkan sudah punya harta sebesar 85 gram, lamun emas 85 gram. Arab duit 25 sedikit, duit nggih? Harus segera sebut dedoan. Beduin tiang lagu deman setahun nurin dengan kan dia teman kena kan? Nggih. Nah, itu kalau harganya misalkan makin baluk 100.000, 85 kali 800.000, maka dia sudah memiliki harta 68 juta. Nah, berdua yang dekepeng rekening 60 baluk juta. Dia ada berdua emas lagu. Berdua yang ada tabungan rekening niki 68 juta. Jadi 68 juta kali 2,5%. Maka dia hanya kena zakat 1.700.000. Kecil. Ya, dia mau beli Nmix, Nmax apa? 1.700.000. Coba niki sak baluk 60 baluk juta niki. Ya. Bagaimana kalau lebihnya?
Ya, tinggal kita pokoknya ya ukuran paling gede noh niki balu harga 68 juta lamun harga emas 800. Kalau sekarang Ustaz 1 juta. No. Oke. Nah, kalau sudah naik misalnya 1 juta, kalikan saja. Mau kali 2,5%. Berduen misal makin sampai kita 90 juta atau 100 juta, kan lebih dari nisab itu kan, tinggal 100 juta kali 2,5%. Nah gitu dah cara ngitungnya. Berarti seandainya 100 juta kali 2,5%, dia hanya mengeluarkan 2.500.000. Pecet 2.500.000, kepeng ke 100 juta. Tapi itu Gabung jumlah. digabung, tergabung jumlah nanti, semakin boleh kali 2,5%. Bagaimana dengan zakat? Langsung pertanyaan Ibu Hajah Yus tadi niki tentang gaji. Ada orang punya perhiasan seperti tadi niki, nah di samping itu ada lagi tabungan. Jadi ndek tergabung niki. Perhiasan-perhiasan Bukan Ustaz, perhiasan udah beda tadi. Sekarang tabungan sama logam mulia, kan logam mulia itu Ustaz yang tadi pakai. Tetapi kalau emas itu, emas yang dia punya itu belum mencapai nisab. Jadi emas yang belum sampai nisabnya ndak kena, karena beda niki, dibedakan. Jadi gajinya yang sudah kena itu namanya zakat profesi, malul mustafadah peninteparan, harta yang diperoleh dari yang bukan zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, itu namanya malul mustafadah. Jadi harta kekayaan yang kita peroleh yang bukan dari zakat yang sudah ditentukan, bukan zakat tanaman, bukan zakat ini, tapi kita dapat dari yang lain. Zakat profesi misalnya dengan dokter, jadi guru, jadi PNS misal niki kan. Nah itu kita kalkulasi berapa 1 tahun itu penghasilan kita, dipotong dengan hutang, dipotong dengan kebutuhan pokok kita. Nah arak sisa nanti ternyata sisanya itu ya mencapai ukuran 85 gram harga emasnya, maka kenalah zakatnya 2,5%. Makanya kita itu pegawai setiap bulan kita dipotong zakat kita, itu namanya zakat penghasilan. Apakah cukup dengan itu? Nah, ada pertanyaan tadi, apakah cukup dengan itu kemudian yang lain enggak? Lain kekayaan kita yang lain di rumah, nah kan? Nah bares beduin misal bangkat yang ngaruh, kenalah itu namanya zakat yang memang sudah ditentukan dalam syariat, yaitu zakat zuruk, zakat tanaman. Lamun kadu biaya kena dia 10%. Andin dia itu misalkan gabah nisabnya itu 1.350 kg, kira-kira seton telur timbang setengah. Nah, 1 ton 350 gram, maka dia nanti kalikan harga gabah, andin harga gabah 5.000, akhirnya 5.000 kali 1 ton 350 kilo berarti 6.750.000 kali 10%, maka hanya 675.000. Nah niki ya, lamun adik gabah misal ya 1 ton telur timbang setengah niki kali 10% berarti hanya 135 kilo. Nih yang kira cekel mencari layak niki kan jauhan niki arah setimbang 3,5 niki yang zakatan niki. No. Ya. Lamun
ya niki kadu biaya irigasi, butuh biaya semenek niki, biaya nenggala, biaya potong niki dulu, nggih, itu kena 5%. Jauh sih berkurang niki, nggih. Namun beras, ini kalau bentuknya gabah tadi, kalau bentuknya beras itu nisabnya 750 kilo, berarti pituk timbang setengah. Nah, namun bentuk beras kali ajen beras makin andin sak super lah beluk olah 1000, berarti 13.500.000 kali 10%. Lamun dek berbiaya, lamun dek berbiaya ti misal telabah isin ngaya niki kan dia nulak. Tapi kalau dia butuh biaya, misalnya niki nama air macam kali 5%. Nah, jadi ya molah niki Bapak Ibu kan. Nah niki sedikit Ustaz. nggih. Yang kena zakat 5% dari hasil pertanian itu yang memakai biaya pengairan saja atau include dengan biaya yang lain-lain, misalnya biaya negara, biaya pembelian pupuk dan lain-lainnya. Kalau misalnya sekarang dia mengolah sawah itu dengan biaya tenaga kerja, misalnya pembelian pupuk dan lain-lain, kemudian pengairannya itu lancar, apa itu tidak 5%? Atau kalau pengairannya lancar, misalnya dia mengeluarkan biaya itu 10%. Jadinya soalnya banyak petani kita di Lombok Tengah itu dia sulit air, komposnya tetap aja dia mengeluarkan di ininya namanya di pemahamannya dapat 10%, padahal mereka juga kalau kita lihat itu masih sangat prihatin hidupnya gitu. Ya, jadinya di sini kan yang dilihat itu adalah pengairannya, pengairannya yang dilihat. Nah, tapi kalau dia misalnya dia butuh bayar irigasi, kan itu kan butuh biaya, itu berarti kan dengan nama air berupa kan deh. Nah, lamun berupa nama air berarti dikurangi dulu biaya-biaya nenggala, biaya ngonggon, nggih. Nah, barulah kali 5%. Kalau dia misalkan air ndak beli, tinggal buka doang, wah niki dan raja beli air. Nah, maka dia akan kurangi nanti biaya anaknya dulu, biaya produknya lah niki kan. Nah, baru dia kalikan 10%. Jadi yang dilihat itu adalah pengairan. Nah niki nggih nggih setelah beberapa langsung datang menentang oke. Kedua, yang berdekat dari masalah gaji itu kena tiap bulan dikeluarkan zakatnya. Dan ada saudara dengarkan si sedikit simpan 12 bulan, apa kena lagi dia setelah lebih bisa tiap bulan, dan itu kena profesi duit sisir. Ini seperti kata nih, sisir simpan terus sampai 1 tahun lebih dari 1 misal kena kan ya. Oh ya, double jadi jadi lamun gabah niki ya langsung datang penendak tebeli niki kan, maka nanti kan harganya yang dikompensasi. Nah, jadi langsung harga niki, lamun harga gabah pira niki nggih, terus mau ada harga gabah niki sebesar nisabnya setimba 1 ton niki nggih. Nah, maka dia dikeluarkan anunya niki naperan kepeng niki lah kan sebulan lawan niki nggih, yang dari nisab 1350 niki 1 ton 3 kintal 50. Nah
Jadi ndek naula berupa barang dan niki kan, tapi harganya. Bagaimana gaji yang sudah dipotong? Jadi perhitungan gaji niki, nggih. Kalau sudah diperhitungkan berapa gaji bersih yang kita dapatkan, misal makin umpama juluk niki yang bergaji misalnya anggaplah misalnya umpama 5 juta misal juluk kan per bulan, maka nanti berapa kebutuhan yang saya gunakan untuk biaya-biaya sebenarnya, sehingga bersisalah ini dalam manuk juluk, dalam perkiraan, sehingga bersisalah misalnya 2 juta. Nah 2 juta misal kali 1 tahun, cukup enggak dengan belum cukup? Kalau belum cukup berarti tidak kena. Lalu ternyata ulama niki mengkias. Nah ada yang mengiaskan gaji itu karena itu hampir disamakan seperti petani. Nah dia tidak melihat itu, pokoknya dia panen, kita dianggap panen setiap bulan ya. Dari situ dia ngitungnya, makanya bukan dilihat dari sisi zakat dikiaskan dengan emas tadi itu, tapi dikiaskan dengan zakat pertanian. Nah lagu pada intinya lamun tetangga berak niki luwe PNS nih man kena nggih. Nah tetapi kalau kita sudah menghajatkan zakat wah nanti kan, meskipun barangkali secara perhitungan dia belum, wah lepas tuh kewajiban kita. Jadi tidak ada kewajiban kita, sudah itu sudah kita potong masalahnya niki nggih. Nyambung ke Ustaz. Jadi selama mengenal niki orang-orang yang kita bicarakan ini orang PHK ya. Satu hal yang belum kita bahas di sini adalah masalah orang fakir. Makin jadi fakir itu seperti apa seperti dan bagaimana kewajibannya terhadap zakat mal itu. Dan di sini kita tadi ini terus bicara tentang orang beruang gitu. Nah, sekarang orang fakir itu gimana apa kewajibannya sebagai seorang yang tidak punya. Baik. Jadi karena ini sekian tante jawab pada Ensa Lindi, Nah makin pembahasan tentang batasan, sama juga pertanyaan tadi dari Pak Nasman, mustahik itu siapa saja, bagaimana kriterianya orang yang berhutang. Nah jadinya fakir itu orang-orang yang kalau kita baca di kitabnya niki, orang yang di bawah standar yang tidak Nah ada yang tak jelas, Nah, jadi kriteria fakir miskin niki al-fuqara niki wahum al-muhtajuna allazina la yajiduna kifayatahum wa yuqabilumul aghniya. Mereka adalah orang yang sangat membutuhkan, yang dia itu tidak mempunyai kecukupan. Nah, jadi lamun fakir itu di bawah miskin. Lamun miskin ya harap penghasilan, lagu ndek man cukup pisin. Lamun fakir itu berarti di bawah standar gati wah. Nah niki Nah wa taqaddama annal qadra alladhi yasiru bil insan ghaniyan wa huwa qadrun nisab. Nah, jadi kriteria orang sugih itu kalau dia sudah memiliki ukuran harta yang sampai 1 nisab. Berarti namun dengan niki ndekman berdua 1 nisab. Nah niki ndekman berdua 1 nisab. Apalagi ya niki mata pencahariannya niki misalkan ibu gawean, lagu hasilnya niki masih jauh dari standar kecukupan. Walahu auladu min aklin wa syurbin wa malbasin wa maskanin wa dabatin. Niki masih banyak keperluan untuk anak-anaknya, untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, tempat tinggal, nyewa, malik.
berarti itu kategori miskin. Nah, lamun dengan fakir niki orang di bawah sekali itu, wan den tahu jak pegawean, den tahu kembe-kembe wan den arah mau, lamun niki ya mau tukang-tukang niki lagu enggak turun si temangan tuan wah cukup syukur niki. Nah, ini yang banyak miskin niki. Dan miskin niki tidak bisa disamakan miskin dengan kampung, di pelosok pancen miskin perkotaan. Maka jadi standar ukurannya kemiskinan di tempat masing-masing wilayah itu. Nah, niki nggih. Nah, apalagi bares. Nah, kemudian masalah terlilit hutang. Nah, jadi orang yang dorimin, orang berhutang itu, ada orang yang berhutang untuk kepentingan pribadinya, ada orang berhutang untuk kepentingan orang lain. Terserah. Nah, ini arak dengan niki dua orang nih begejuh niki sengketa. Akhir dia yang ngalah, hukum dendek lah pada ribut-ribut, tiang wah jadi jaminan. Akhirnya saya berhutang demi untuk dua ini, sehingga karena tiang berhutang niki maka boleh saya diberikan zakat. Nah, itu kerja. Jadi bukan karena faktor pribadinya. Lagu berhutangnya itu bukan berhutang untuk yang sifatnya di luar batasan. Nih berhutang apa berhutang mobil hutang. Berarti dek nulak no yusugih haran niki kan. Artinya dia berhutang untuk menopang kehidupannya, atau dia berhutang untuk kepentingan maslahat masjid di mantep bangun masih terbengkalai. Akhirnya pengurus masjid niki muter otak sampai dia berhutang. Nah, berarti dia bisa menerima zakat. Nah, niki mungkin yang coba terbaca bae niki sekali-kali niki nggih dorimin. Nah, ada yang saya jelas sekedik doang. Nah, wal gharimin humul ladzi tahmilud duyun, orang yang menanggung hutang, wa ta'azzaru alaihim ada'uha, dan sulit untuk menunaikan hutangnya. Wa hum aqsamun, itu ada beberapa bagian. Nah, niki ada bagian orang berhutang. Pertama, faminhum man tahammala hamalatan, yaitu orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan. Niki untuk mendamaikan orang. Itu hebatnya orang jahiliyah bapak dengan layak. Dan teman tidak batur begejuh. Jadi menara dalam begejuh masalah harta benda nanti langsung pihak diri jadi pahlawan istilahnya niki aku tanggung hutang maneh ngene. Pokok ndak pada begejuh ngene niki. Itu nih teman niki ya. Niki sehingga layak untuk dikasih zakat. Au dhamina dainan falazimahu, atau dia sebagai penjamin. Nah, niki awis tadana lihajati ilal istidanatin, atau dia terpaksa berhutang untuk keperluan hidupnya. Nah, au fi maksiatin taba minha, atau untuk keperluan orang yang berbuat maksiat tetapi dengan sebab dia berhutang orang itu bisa bertaubat. Oh niki mulai dari doan gawe engkah kak main engkah main judi air tobat wah nani ini kebiang jadi si sanu berhutang akhir dengan niki si gara-gara dengan ahli maksiat niki pokok berbeda ada yang tobat, maka layak juga diberikan ya zakat niki nggih. Nah niki fahaula jami'an ya'khuduna minas shadaqah ma yafi biduyunihim, maka mereka itu semuanya bisa dia mengambil zakat yang cukup untuk membayar hutang mereka. Lailah. Jadi tidak napa hanya beras 2,5%. Lain, kalau beras itu hanya untuk kepentingan Idul Fitri, ini zakat mal niki. Nah, oke. Jadi itu tadi ada yang sabilillah. Tadi disebut sabilillah itu siapa? Kalau kriteria sabilillah ulama dulu, ulama salafus soleh, layak-layak niki hanya terbatas orang perang.
Tetapi kalau ulama kontemporer, ulama mutakhirin niki meluaskan makna sabilillah itu kepada orang-orang yang pokoknya yang berjuang di jalan Allah, lebih umum, pengurus masjid berjuang di jalan Allah, orang yang mengabdikan diri untuk agama sementara dia tidak tahu ngajar ngaji doang gawe berusaha tidak tahu. Nah niki itu termasuk fisabilillah dalam makna yang sekarang. Nah niki nggih. Jadi untuk kemaslahatan umum niki. Angka lara saklak niki. Jadi saya ngan saklak niki ndek nebeng zakat sing ndek perang niki. Itu berarti masih menganut ulama yang salaf, bukan ulama kholaf. Namun ulama kholaf itu boleh. Nah niki nggih. Bagaimana masyarakat langsung ke fakir miskin? Memang kalau kita anaknya niki lihat kriteria niki ya, namun terbaik mana bolehnya gitu ya. Jadi lamun ia niki wah berbeng mesak langsung ya gugur sih kewajibannya. Tetapi kalau kita menyerahkan lewat lembaga amil zakat, maka dua mau dah. Pertama kewajiban kita gugur, yang kedua kita dapat mentaati ulul amri. Nah ini makanya disebut tu'khazu, kamu ambil itu, dia diambil, ada petugas. Makanya ada petugas itulah yang namanya pemerintah. Nah sehingga kalau ada orang yang buat panitia khusus, bukan UPZ, unit pengumpul zakat, itu resmi dari pemerintah. Kayak kita niki itu sudah di SK kan kita niki sama Basnas, berarti kita kepanjang tanganan dari pemerintah. Lagu lamun arah panitia kocek terus dia dengan niki nyugulan tipe ya, terus kebetulan panitia itu lengah, maka tetap menurut sebagian ulama itu dia punya tanggungan itu. Nah lamun terserah aja beriki wah bebas lah. Itu bedanya nih ya. Nah alhasil lewat Basnas lebih baik karena ada pemerataan. Namun pribadi niki kan istilahnya niki subjektif, bisa kita anggap dekat doang ya doang tebeng. Sementara saat lain masih banyak yang membutuhkannya juga, sehingga pemerataan itulah lewat lembaga amil zakat atau UPZ namun barangkali itu niki unit pengumpul zakat. Nah niki kan kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita, sehingga menjadi kafarah bagi kita